Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Restu. Sini saya di kelas 11 cerita itu saya akan menjelaskan apa itu komponen-komponen dari konektor fiber optik. Pertama ada SC subscriber konektor. Konektor SC adalah konektor serat optik yang umum digunakan dengan serat tunggal. Mereka memiliki pengunci push pull untuk memudahkan penyambungan. Dan yang kedua adalah ALC atau low chain connector. Konektor LC juga digunakan dengan serat tunggal dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari SC. Mereka populer dalam aplikasi yang membutuhkan konektor yang lebih kecil. Selanjutnya ada ST straight tape. Konektor ST awalnya digunakan dengan serat ganda, tetapi sekarang juga digunakan dengan serat tunggal. Mereka menggunakan konektor bayonet untuk mengunci. Dan terus ada MTP atau MTPO, multiple fiber push on pull off. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan banyak serat sekaligus dalam satu konektor. Cocok untuk aplikasi dengan tingkat konektivitas tinggi seperti data center. Selanjutnya ada FC, Ferrule Connector. Konektor FC umumnya digunakan dalam aplikasi telekomunikasi dan memiliki pengunci skrup untuk mengunci konektor. Selanjutnya ada MTRJ, Mechanical Transfer Registered Jack. Konektor MTRJ adalah konektor dua dalam satu yang digunakan untuk serat ganda. Mereka memiliki ukuran lebih kecil daripada konektor ST dan SC. Selanjutnya ini ada alat kerja fiber optik. Yang pertama ada fusion splicer. Fusion splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik. Ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Selanjutnya ada stripper atau miller, sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan DTP. Kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Selanjutnya ada cleaver. Cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Selanjutnya ada optical power meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan fat core FC. Berikut adalah rumusnya. TX min RX titik dB dibagi jarak km. Selanjutnya ada optical time domain reflectometer atau OTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Alat OTDR ini sendiri biasa digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack atau putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Selanjutnya ada leg shorts. Pada dasarnya alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end to end, di mana leg shorts ini akan berfungsi sebagai medium memberi sinyalnya. Selanjutnya ada optical fiber identifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan besar dayanya yang dilaluinya. Selanjutnya ada visual fault locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke user end to end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Selanjutnya ada bit error retest. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM, Time Division Multiplexing. Yang mengenai jaringan TDM, aplikasinya itu layanan Clear Channel yang sedang dicoba diuraikan penulis. Sertifikasinya bertes untuk mengecek dan mengetahui TX atau RX yang error mengalami pengiriman paket dan loop. Selanjutnya ada fiber optic adapter. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penghubungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optik adapter disebut fiber optik adapter hybrid atau special adapter. Selanjutnya ada splitter optik. Splitter merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat ke dua atau beberapa output serat. Splitter pada PON dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Selanjutnya ada fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial.
Fiber node berupa perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Fiber node sendiri adalah salah satu device yang berhubungan dengan teknologi HFC atau Hybrid Fiber Coaxial dan banyak diaplikasikan untuk sistem jaringan TV kabel. Selanjutnya ada pigtail fiber optik. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal di OTB Optical Distribution Box dan disambung atau splicing dengan tarikan kabel optik yang gelondongan atau low strip kabel atau thick buffered kabel. Selanjutnya ada Optical Termination Box atau OTB. Optical Termination Box berfungsi sebagai pendistribusi fiber seperti FDF yang menampung maksimum 72 core. Optical Terminal Box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serut optik indoor maupun outdoor dan fixed cord. Dan yang terakhir ada Joint Closure Optik. Fungsi utama dari joint box adalah untuk menghubungkan dua atau lebih kabel fiber optik serta melindungi dan menjaga keamanan kabel dari kerusakan dan gangguan. Kesimpulan dari saya, fiber optik menggunakan komponen seperti serat optik, kabel, sumber cahaya, fotorektor, dan penguat sinyal. Alat kerja seperti splitter, pemotong, tester, dan pembaca serat mendukung instalasi dan pemeliharaan. Konektor seperti ESC, LC, MTP, atau MPO, dan lain-lain berperan dalam menghubungkan serat optik dengan efisiensi. Pemakaian alat dan konektor yang hati-hati diperlukan untuk memastikan kinerja dan konektivitas yang optimal dalam sistem fiber optik. Dan ini ada rincian harga yang sudah saya setting di Google. Sini ada konektornya dan sini ada harga-harga dari alat fiber optik, alat kerjanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.